Salam, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Dan hari ini kita akan mengangkat tema dalam Yesus badai pasti berlalu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau berkata jujur di sini bahwa sekalipun orang itu hidup di dalam Tuhan, yang setiap hari mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bahkan juga baca kitab suci, doa tiap hari, belum tentu dia terbebas dari masalah. Yang namanya masalah atau yang biasa disebut juga sebagai badai kehidupan itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ini bukan iklan, tapi sebuah kenyataan bahwa setiap orang itu tidak terbebas dari masalah. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika badai itu datang, seringkali datangnya itu secara tiba-tiba. Orang Jawa mengatakan mak bedunduk. Itu sebabnya tidak sedikit orang tidak siap ketika badai datang menerjangnya. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui pula bahwa Tuhan berkenan memakai badai kehidupan atau permasalahan yang sedang kita hadapi sebagai batu ujian untuk menakar seberapa kuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, ujian iman itu mudah atau tidak? Saya harus kembali berkata jujur di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa yang namanya batu ujian itu tidak mudah. Sebab tatkala kita diuji dengan datangnya badai kehidupan, seringkali kita juga tidak siap, sehingga kita menjadi panik, kita menjadi takut, kita menjadi cemas, bahkan sampai stres. Saya berkata demikian karena sendiri punya pengalaman. Nah, pengalaman itu terjadi sekitar tahun 1990-an. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu distributor produk Unilever. Nah, ceritanya waktu itu saya kehilangan uang setoran sebesar Rp300.000. Mungkin bagi sebagian orang uang Rp300.000 itu tidak seberapa. Tapi bagi saya itu jumlah yang banyak sekali. Karena setara dengan 4 kali gaji saya waktu itu. Ya, sebagai gambarannya Bapak Ibu, waktu itu harga emas itu masih Rp10.000. Itu artinya kalau uang saya yang hilang itu Rp300.000, itu sama dengan emas seberat 30 gram. Dan kalau emas 30 gram itu saya jual hari ini, hari Minggu yang lalu saya buka-buka internet, lihat-lihat harga emas, rupa-rupanya 1 gramnya itu sebesar Rp916.000. Jadi kalau saya kalikan 30, maka uang yang hilang itu setara dengan Rp27.480.000. Ini uang yang sangat besar. Maka tidaklah mengherankan kalau saya waktu itu panik,
Saat itu saya takut, saat itu saya cemas, karena saya khawatir kalau bos saya itu tidak percaya uang itu hilang, sehingga dia bisa saja menuduh saya yang mengambilnya. Saya bisa dilaporkan polisi, lalu ditangkap, lalu dipenjarakan, apalagi harus mengganti uang sebesar itu. Saya sungguh-sungguh tidak mampu. Dan saya hanya bisa berteriak minta tolong, ya Tuhan, tolonglah saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau Tuhan tidak menolong saya, kelar sudah hidup saya. Tamat sudah riwayat hidup saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman ini saya menjadi mengerti mengapa para murid waktu itu ketika badai datang menimbus perahu mereka, mereka takut, mereka khawatir, mereka panik, apalagi melihat Tuhan Yesus malah tertidur. Kemudian mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Itu adalah ekspresi ketakutan, kecemasan, kepanikan para murid yang tidak siap mentalnya ketika mengalami sebuah perubahan. Dari yang tadinya danau itu baik-baik saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba berubah bergelora, bergemuruh, bergelombang yang membuat perahu mereka oleng. Salah-salah perahu bisa membentur karang, perahunya pecah dan binasalah mereka semua yang ada di dalam perahu. Nah Bapak Ibu, bagaimana respons Tuhan Yesus ketika para murid panik dan minta tolong dengan berteriak, Tuhan tolonglah kita binasa. Apakah Tuhan Yesus segera menolong mereka dengan menghardik angin dan danau itu supaya tenang? Ternyata tidak. Tuhan justru tidak segera menghardik danau ataupun angin ribut itu supaya tenang. Karena bagi Tuhan Yesus, apakah badai itu cepat berlalu atau berlalunya lebih lama lagi itu tidak penting. Yang penting justru sikap para murid, apakah ketika badai datang menerpa mereka, mereka takut, ataukah mereka berani, ataukah mereka mempercayakan kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa, atau mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus justru menegur mereka dengan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi di sini persoalannya bukan badai itu yang menerjang mereka, yang membuat perahu oleng, tapi karena mereka justru takut ketika badai itu datang dan tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu ada dengan mereka dan seperahu dengan mereka. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga tahu akan apa yang diperbuatnya. Tetapi bagi murid, mereka tidak menganggap kalau Tuhan Yesus itu ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sikap para murid ini seringkali juga dimiliki oleh banyak orang ketika punya masalah. Seringkali dia hanya mengeluh, seringkali dia hanya berteriak-teriak, dan juga sambat ngaliworo. Nah lalu bagaimana dengan saya waktu itu? Sama Bapak Ibu, saya juga mengeluh, saya juga sambat. Tetapi ketika saya kemudian menyadari kalau sambat saja itu tidak menyelesaikan masalah, maka disitulah saya kemudian masuk dalam suasana hening. Saya sungguh-sungguh datang pada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan. Yang pertama-tama saya minta adalah ketenangan hati, ketenangan batin, dan juga kejernihan berpikir. Nah, ketika hati saya sudah tenang, hati saya sudah damai, pikiran saya sudah jernih kembali, di situ kemudian saya teringat kalau ternyata uang itu sejatinya tidak hilang. Tapi ada satu kwitansi yang belum saya ambil dan jumlahnya persis sama Rp300.000. Maka saya kembali berdoa kepada Tuhan,
minta tolong pada Tuhan, kalau besok saya akan kembali ke toko itu, kemudian akan menukarkan kwitansi itu, siapa tahu pemiliknya berbaik hati lalu membayar sejumlah apa yang sudah ditentukan. Dan betul saja Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, esok harinya ketika saya kembali ke toko itu, pemilik toko itu sudah menyambut saya dengan baik dan menyerahkan sejumlah uang Rp300.000. Dengan demikian saya tidak lagi merasa takut, saya tidak lagi merasa cemas. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman para murid dan juga pengalaman hidup saya menjadi disadarkan bahwa yang namanya badai itu memang selalu menimpa banyak orang. Hanya ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semua badai pasti berlalu. Karena dalam Yesus, badai pasti berlalu. Amin.